Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya di Banten. Eh, ini akan mengangkat tentang peristiwa Tanara. Jadi sebelum bicara tentang Tanara panjang lebar, harus dipahami dulu apa itu Tanara. Nah, Tanara dalam dokumen-dokumen kuno itu dikenal dengan istilah nama Tanhara. Kalau dokumen dari Portugis. Terus juga dalam dokumen lokal itu disebut dengan Tanhara. Jadi Tanhara dan Tanhara. Nah, Tanhara artinya hara itu hanya sebuah peristiwa tempat peperangan. Sehingga Tanhara adalah tidak boleh ada peperangan. Nah, Tanhara ini di dokumen Portugis itu dikenal dengan istilah sebuah pelabuhan di masa tahun 1511. Itu ada di catatannya Tommy Pires. Nah, Tanara ini posisinya ada di dua teluk besar. Jadi teluk Banten, teluk Batavia atau teluk sekarang teluk Jakarta, Sunda Kelapa, dan ini adalah teluk Tanara. Di tengah-tengahnya ini teluk Tanara. Posisinya kayak gini gambarnya. Teluk Tanara itu kecil. Nah, Tanara itu ada di teluk ini. Jadi Tanara ini sebagai teluk yang banyak peristiwa-peristiwa peperangan di masa Kesultanan bahkan sebelumnya. Tapi yang tercatat lebih besar itu di masa akhir periode Sultan Abdul Mafakhir di tahun 1648-49 ketika dari Mataram dan Cirebon ingin menguasai Banten yang dipimpin oleh Singaranu. Itu terjadi peperangan di situ dengan membawa 56 kapal dalam catatan sejarah Banten, sehingga kemudian daerah itu dijadikan sebagai daerah ring 2 untuk posisi pengamanan wilayah Kesultanan Banten yang ada di Teluk Banten. Nah, Tanara ini zaman Agung Tirtayasa dijadikan sebagai pusat ekonomi khusus untuk pabrikasi gula batu. Jadi dari penanaman tebu dari mulai Wat Galeh di Pakupatan, jembatan Pakupatan terus sampai ke Kerawang itu dijadikan sebagai tempat untuk penanaman tebu, sehingga galiat-galiat tanah dibikin persawahan, dibikin perkebunan tebu. Dan di zaman Agung Tirtayasa itu ada kurang lebih sekitar 230 pabrik proses penggilingan tebu untuk dijadikan sebagai gula batu. Ya, karena Tanara itu dijadikan sebagai pusat industri tebu, sehingga ada banyak pabrik-pabrik. Salah satu diantaranya maka ada yang dikenal dalam kajian arkeologi, ada situs Pagedongan yang ada di Carenang. Terus juga dan pabriknya ada di sana. Pabrik yang paling besar itu dulu masuk kawasan Tanara, antara Carenang dengan Tanara. Karena Tanara ini masuk ke distrik Kesultanan Banten Tengah di masa abad ke-18. Nah, di masa zaman itu yang masuk di Kesultanan Banten Tengah. Artinya masuk satu provinsi yang berbeda gitu. Kalau Sorosowan itu sebagai pusat pemerintahan kesultanan, sementara ada kabupaten-kabupaten atau dan provinsi-provinsi, diantaranya adalah provinsi yang meliputi bawahnya adalah Tanara. Itu sampai ke Rangkas Kole, sampai ke Rangkas Bitung, Cikande dan sebagainya, itu masuk dalam kawasan Kesultanan Banten Tengah. Sehingga pabrikasi gula ini mulai berkurang itu di tahun 1800-an. Karena ini bergeser ke Priangan dan juga bergeser ke Semarang aplikasinya. Nah, kemudian dari tahun 1802 ini berubah menjadi industrinya, bukan lagi industri gula, tapi sebagai industri garam. Karena harga garam saat itu sangat tinggi, sehingga Tanara banyak di dokumen-dokumen koran-koran kuno, segala macam koran-koran tahun 1800-an sampai tahun 1900 ini masih banyak sebagai industri garam. Maka
di yang sekarang dekat jembatan arah ke perbatasan ke Tangerang, itu dulu ada gudang garam di sana. Nah, garam-garam ini diekspor sampai ke luar. Jadi kebutuhannya adalah kebutuhan untuk ekspor. Karena garam saat itu memiliki harga yang cukup tinggi dan juga memiliki satu satu keunggulan yang dikenal dengan istilah, kemudian dalam beberapa manuskrip dikenal dengan istilah garam kawat. Karena pembuatan garamnya beda dengan seperti yang ada di Madura. Jadi air laut yang dimasukkan ke dalam pantai, kemudian keringkan oleh matahari 2-3 hari, kemudian jadi garam. Nah, proses di Banten garamnya itu adalah hasil rebusan. Jadi tanah yang mengandung garam di Tanara itu kemudian diambil, disimpan ke dalam gapul, kemudian disiram air tawar. Nah, hasil dari saringan airnya ini kemudian direbus dengan kurang lebih sekitar 4-5 jam, kemudian akan membeku jadi garam. Nah, garam inilah yang kemudian dijadikan sebagai sebagai komoditi di masyarakat Tanara. Di samping memang sudah ada tebu, kemudian juga kelapa juga mulai ditanam. Karena terjadinya kebanjiran yang sangat sering di Tanara itu, kemudian bikin irigasi dibangun sejak masa Tirtayasa. Itu di sodetan dari Cidurian dengan Ciujung, Cidurian dengan Cisadane. Kalau Cidurian Cisadane ini sejak zaman Sultan Agung Tirtayasa sodetannya, tapi Cidurian dengan Ciujung ini pasca Sultan Agung Tirtayasa dibangunnya. Karena dari industri padi, dari industri tebu ke industri padi, kemudian ketika musim kemarau ke industri garam. Nah, peristiwa-peristiwa besarnya di peperangan di sana, di peristiwa-peristiwa peperangannya memang nyaris tidak ada, karena memang itu adalah wilayah ekonomi, hanya di pinggiran-pinggiran terjadi segala macam. Nah, penginapan yang paling banyak itu ada di Undaran Bir. Jadi sekarang dikenal dengan istilah Kecamatan Keragilan, dulu Undaran Bir di penyeberangan itu. Pos penjagaan segala macam yang paling ketat di Undaran Bir, sehingga antara Tanara dan Undaran Bir ini masih satu kebagian. Dan komunitas Tionghoa ini juga dulu banyak. Bahkan di Undaran Bir itu ada kelenteng sampai tahun 70-an, menurut beberapa informasi masih. Kemudian kelenteng itu jadikan penggilingan padi. Nah, di Tanaranya juga banyak komunitas Tionghoa saat itu. Jadi dokumen-dokumen sampai tahun 1900 hampir kurang lebih sekitar 3.000 setiap tahun itu banyak bangsa Tionghoa yang ada di wilayah Tanara ini yang menjadi pabrik ya, yang menjadi buruh pabrik, baik industri gula, industri tebu, industri garam atau petani tebunya, termasuk juga petani padinya. Sehingga di lagu-lagu tradisional banyak menyebut kata Tanara, Pontang itu gede entute kalau di lagu-lagu ininya. Karena apa? Menyebut karena banyak bangsa itu. Termasuk juga di catatan ekspor impornya di pemerintahan kolonial, Pontang dan Tanara ini penghasil ekspor babi terbesar di tanah Jawa. Karena komunitas Tionghoanya besar. Komunitas Tionghoanya lebih banyak, kemudian ini bergeser yang sekarang di Tangerang menjadi Cina Benteng, terfokuskan kelompok Tionghoa ini ke Cina Benteng sekarang, dan itu hampir semuanya menyebar. Zaman dulu ini segala macamnya wilayahnya. Ya, beberapa bukti keberadaan bangsa Tionghoa di wilayah Tanara dan Pontang itu diantaranya di Lontar. Dulu banyak makam-makam Tionghoa, bahkan rumah Tionghoa di sana, komunitas Tionghoa. Jadi komunitas Tionghoa itu dulu di wilayah Tanara, dalam setiap kampung itu hampir 20%-30%-nya masyarakat Tionghoa. Terus juga masyarakat Indramayu juga 30%-nya masyarakat Arab, itu 5% sampai 10%, sisanya ya masyarakat lokal yang menetap di wilayah Tanara. Karena wilayah industri, otomatis banyak masyarakat yang migrasi untuk mencari penghidupan. Walaupun tuan tanahnya biasanya bos-bosnya adalah
ngontrak ke tokoh yang namanya Udana. Karena Udana ini diturunkan kebijakannya ke kepala desa, dari kepala desa baru membagi seluruh tanah-tanahnya yang akan digarap oleh masyarakat dengan pajak sepertiga dari penghasilan dari hasil buminya atau hasil garapannya. Karena semua dulu yang namanya tanah dalam pemerintahan kesultanan maupun pemerintahan Hindia Belanda itu milik negara. Nah, bukti-bukti lain dari beberapa bangsa Tionghoa yang ada di wilayah itu diantaranya adalah selain di lokasi yang di Lontai yang banyak makam Cinanya dulu, itu di pesawahan itu banyak makam-makam Cina. Cuman memang sekarang udah hancur jadi sawah, pada jadi ini segala macam gitu. Nah, dokumen-dokumen itu banyak yang menyebutkan. Dokumen sensus 1912 pun masih menyebutkan banyak masyarakat dari Indramayu dan masyarakat dari Tionghoa untuk migrasi ke wilayah Kanada dan sekitarnya. Ya, jadi kalau peristiwa peperangan yang berhasil menggatar peristiwa yang redup adalah peristiwa industri. Dari industri industri gula, industri garam dan beras dan padi, maka dulu dikenal dengan istilah beras Cisadane. Itu juga ngambil dari karena air dari Cisadane ini. Ya, jadi penurunan industri gula, industri garam ini mulai sedikit agak menurun produksinya, karena memang hampir setiap tahun dari bulan Desember sampai bulan April ini selalu terjadi kebanjiran, sehingga masyarakat sudah tidak lagi tinggal di wilayah Tanara, hingga hijrah lebih ke selatan, ke Undarambir, terus ke Cikande, ke Pontang, daerah-daerah yang daratan lebih tinggi. Nah, Tanara kemudian dari tahun 1820-an ini mulai ditinggalkan oleh penduduknya untuk bertani ke wilayah untuk melakukan penggarapan lahannya ke wilayah yang lebih selatan. Nah, maka ketika peristiwa itu Tanara tidak lagi sebagai pusat pembuatan garam, kemudian hanya garam, bukan sebagai industri yang menjanjikan, tapi masyarakatnya masih tetap melakukan garam untuk dijual secara pribadi. Itu penjualan garam secara pribadi sampai tahun 90-an. Sampai tahun 1990-an masyarakat masih banyak melakukan pembuatan garam di wilayah karena belum banyak empang-empang untuk di pesisir pantainya. Nah, masuklah periode di mana Tanara kemudian menjadi pusat pendidikan. Dijadikan pusat pendidikan di Tanara itu sekarang wilayahnya adalah wilayah sekitar Sujung dan Laban, dan sampai ke Laban sampai ke Lempuyang, karena banyak ditemukannya beberapa manuskrip itu lebih banyak di sana, dan dokumen-dokumen itu tidak menyebut, bahkan tokoh-tokoh pejuang ulama-ulama ternama pun banyak menyebut di kata Lempuyang ini, sehingga karena jarak kurang lebih sekitar 4-5 kilo ke Tanara, jadi Tanara itu sebagai pusat administrasi pemerintahannya, karena di sana banyak ada pusat administrasi kolonialnya, sehingga masyarakatnya, pemukimannya itu sekitar Lempuyang dan Laban, terus sampai ke arah ke Cibodas dan ke Carenang. Nah, ini lebih banyak. Nah, tokoh-tokoh inilah yang kemudian merubah menjadi satu bagian dari wilayah kesultanan tahun 1800 ini memisahkan dirinya. Kesultanan sangat kuat di tahun 1800 ketika sebelum zaman Denles, karena Banten Tengah itu pusat kesultanannya ada di Rangkas Kole, pusat pemerintahannya di Rangkas Bitung, pusat penghulunya, pusat administrasi keagamaannya itu di Tanara.
Nah, sementara di Banten Lor, pusat kesultanannya ada di Kramat Jaya atau Kramat Batu, pusat keagamaannya itu di Kenari, dan pusat pemerintahan kolonialnya itu ada di Anyer. Nah, di Banten Pandeglang, pusat keagamaannya ada di Cimanuk, pusat kesultanannya ada di Karaton Pandeglang, dan pusat pemerintahan kolonialnya ada di Labuan, di Caringin sebelumnya, karena terjadi tsunami kemudian pindah ke Uner di Pandeglang. Yang dirangkas pusat kesultanannya itu di Cilangkahan, pusat pemerintahan kolonialnya ada di Malingping. Nah, ini pembagian wilayah itu sejak tahun 1800 itu ada terpisah, cuma lebih banyak kalau untuk di Tanara. Ini heroismenya itu karena ada kebijakan di tahun 1821 untuk menjadikan dari garam ke padi, sehingga Carengan itu dijadikan sebagai laboratorium pertanian di Keraton Banten Tengah. Sehingga terjadilah satu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Nimas Gamparan, yang sebagai tokoh Nimas Gamparan itu yang kerja di laboratorium pertanian di Carengan. Bapaknya sebagai mandor di Cikande yang tidak digaji selama 6 bulan. Kemudian terjadilah sebuah peristiwa di 1821 di peristiwa Nimas Gamparan. Terjadilah polemik. Dari polemik itu kemudian industri dialihkan ke wilayah yang agak ke selatan, di wilayah Cikesang dan Tegal. Di wilayah Cikesang kemudian didirikan satu perusahaan besar yang dari masa tersebut di-upgrade menjadi mesin untuk tebu, untuk kelapa ketika musim kelapa, untuk diproses dengan tenaga yang lebih modern, dengan tenaga petir. Kalau sekarang tenaga listrik lah, tapi itu tenaga petir, jadi menggunakan tenaga air, tidak lagi dengan menggunakan tenaga hewan. Nah, perubahan-perubahan ini di masa itu mulai tuh banyak perubahan-perubahan ini. Nah, di Tanaranya saat itu tahun 1828 penghulunya masih penghulu Sanusi saat itu, kemudian meminta ke Residen Banten untuk dibangun masjid di setiap kewedanaan. Sehingga mulai tahun 1828 setiap wedana di Banten baru didirikan masjid. Maka ada Masjid Tanara, Masjid Pontang, jadi Masjid Kramat Batu, Masjid di Anyer. Jadi ex kota-kota kewedanaan itu didirikan masjid yang dibiayai oleh Presiden Banten atas permintaan orang Tanara yang bernama Penghulu Sanusi di tahun 1828. Nah, ini kemunculanlah tokoh Syekh Nawawi di situ. Cuman belum dikenal Syekh Nawawi sebagai ulama besar. Dikenal Syekh Nawawi itu di tahun 1870-an ketika sudah diarah menjadi guru-guru jadi gurunya para pencari ilmu di Arab, dengan beredarnya beberapa media, beberapa artikel, beberapa jurnal, beberapa koran yang diinformasikan oleh Sunan Gurnani. Karena Sunan Gurnani saat itu menjadi bagian sedang melakukan studinya untuk membuat satu disertasi tentang haji di Mekah di tahun 1874 sampai 77, sehingga banyak dokumen-dokumen Syekh Nawawi mulai terungkap di berbagai arsip-arsip di luar dengan menggunakan nama Syekh Nawawi, menggunakan nama Syekh Nawawi. Dari awal namanya Syekh Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Tanari, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani terakhir. Jadi makanya di kitab-kitabnya, di karya-karya Syekh Nawawi ini, sebelum dikenal sebagai ini, itu dulu dikenal sebagai Syekh An-Nawawi Al-Tanari. Tanara dulu, dari Tanara, kemudian Al-Jawi, kemudian Al-Bantani. Nah, sehingga tokoh inilah kemudian menjadi satu bagian pemersatu untuk melakukan sebuah mengembalikan kedaulatan kesultanan di 1888.
sehingga terjadi peristiwa geger Cilegon. Walaupun memang sebelumnya sudah pernah terjadi di 1848 di peristiwa Kiwahia, karena ketidakpuasan pemerintah Hindia Belanda, masyarakat terhadap pemerintah Hindia Belanda yang tokoh-tokoh pribuminya itu hanya untuk kepentingan golongannya sendiri, untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan rakyat. Tanara ini mulai jadi tidak banyak informasi yang diceritakan dari dokumen-dokumen dari koran maupun dari ini. Kalaupun banyak cerita tentang koran, itu hanya bicara tentang lemahnya industri, terus sering terjadi kebangkrutan di pertanian, baik kelapa maupun padi, karena sering terjadi kebanjiran, sehingga hampir relatif kemudian dengan sendirinya tanah ini tenggelam di masa-masa itu. Yang muncul itu Bontang yang naik gitu. Setelah Bontang dan Cikandi itu yang naik. Itu dari peristiwa 1888 itu. Tapi nama ketokohan Syekh Nawawi, karena mulai tenar sejak tahun 1874 ini, mulailah Tanara itu selalu disebut di luar itu besar Tanara, karena lahirlah sebuah tokoh sebagai ulama hijaz yang diakui di dunia muslim, di baik di dalam negeri di Indonesia maupun juga di masyarakat Timur Tengah. Karena keilmuannya inilah kemudian nama Tanara selalu disebut-sebut sebagai pusat peradaban Islam, pengetahuan Islam di akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Nah, peristiwa ini kemudian banyaklah orang-orang yang ingin melakukan bagian dari pengajaran itu, sehingga banyak tokoh-tokoh juga yang melakukan pembangunan pesantren yang asalnya itu perizinannya yang ketat kemudian dilonggarkan. Itu dampaknya gitu. Karena dulu yang namanya bikin pesantren, bikin pondok atau kita mau mengajarkan apapun itu harus izin lurah dan harus juga rekomendasi 5 kiai atau 5 ahli di daerah itu, karena khawatir terjadi sesuatu di kemudian hari, karena tidak sepaham baik oleh pemerintahan lokalnya maupun oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Itu ada di aturan-aturannya. Itu semenjak di aturan Residen Banten tahun 1891. Jadi di peraturan-peraturannya. Sehingga terus turun-turunannya sampai tahun 1912 itu pemerintah Hindia Belanda juga bikin peraturan secara nasional bahwa untuk pendirian pesantren, untuk kriminalnya, untuk apa saja diatur. Nah, ketika diatur ini tentang Tanara, ya tidak banyak berita-berita yang menginformasikan tentang heroisme Tanara. Cuman disebut Tanara sebagai lahirnya sebuah tokoh besar, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini yang selalu disebut-sebut dalam dokumen. Jadi yang sekarang Tanara oleh pemerintah Kabupaten Serang pernah digadang-gadang untuk menjadi Nawawi Center, untuk menjadi pusat peradaban Islam modern di wilayah Tanara, dengan mengambil simbol Syekh Nawawi. Maka bikin program Nawawi Center sehingga terminal dibangun, beberapa juga udah dibangun. Cuman karena memang kulturnya tidak dibangun, sehingga seakan-akan tidak terlihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, ditambah juga mulai dari tahun 2010 sedikit agak perkembangan yayasan Syekh Nawawi ini lumayan perkembangannya pesat, sehingga banyak santri yang sekitar masjid itu kemudian dibangun pesantren yang begitu besar. Kemudian sekarang juga dibangun kampus di lokasi Tanara, walaupun bukan bagian dari kecamatan Tanara tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang, tapi itu masih bagian dari wilayah Tanara. Karena dulu yang disebut Tanara itu yang sampai ke Jenggot, sampai ke Cibutiga juga sebagai masyarakat Tanara. Nah, ini pembangunannya sebenarnya yang memiliki nilai potensi ekonomi yang cukup besar, karena memang melihat dari satu tokoh Syekh Nawawi.
tokoh ini bisa mengambil keuntungan hari ini dengan tokoh itu kalau masyarakatnya masih mengkaji keilmuannya, mendistribusikan keilmuannya, terus juga ideologinya, pemahaman tentang keagamaannya, pemahaman tentang lokalitasnya, pemahaman tentang akademisnya. Ini kalau dibangun justru akan menjadi lebih besar tentang Nawawi Center ini, karena pemikirannya yang sudah diakui dunia dan punya nilai jual secara internasional tentang ketokohan Syekh Nawawi. Nah, tapi yang sangat disayangkan beberapa segala macamnya sampai ke wilayah Pontang, sampai ke wilayah ini justru ini seakan-akan tidak beriringan. Jadi kayak ada beberapa masyarakatnya ya, itu tidak diberikan pemahaman untuk program pengembangan ke depan seperti apa, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena mungkin RT RW pemerintah kabupaten, RT RW pemerintah provinsi, RT RW pemerintah pusat, ini tidak informasinya itu tidak diterima oleh masyarakat dengan baik. Nah, itulah yang kemudian hari ini ketika banyak terjadi polemik itu ya karena memang kekurangan informasi yang bisa diterima dengan akal sehat, baik secara histori maupun untuk proses pengembangan ke depan seperti apa. Karena ketika bicara tentang masa lalu, tentang Tanara yang begitu jadi pusat ekonomi kesultanan, pusat ekonomi pemerintahan Hindia Belanda segala macam, ketika hari ini ingin menjadi pusat ekonomi pemerintahan republik, ya harus berbicara masyarakatnya juga harus diajak berbicara supaya jangan sampai terjadi gejolak-gejolak yang sama-sama saling merugikan di kemudian hari. Oke, mungkin itu sedikit ulasan tentang Tanara. Demikian sahabat budaya, sahabat sejarah. Ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.